Markus Oke, Lukas aku itu bukakan. Tunggu sudah dulu. ada di abad pertama. Ya. Sabar. Apakah Lukas hidup di sejaman dengan Yesus? Yang disebut abad pertama itu hidup sejaman dengan Yesus atau bukan? Abad pertama itu tahun 1 sampai tahun 100. Itu namanya abad. Longor. Paham. Dari mana kau paham, kok ketawa kau? Padahal kau bersalah. Aduh, nggak tahu malu kawan ini. GG, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Ya, lanjut. Gimana? Kenapa Al-Quran? Nggak tahu aku apa yang mau dilanjutkan. Cetakan manusia gitu. Tulisan tangan manusia. Tulisan. Kalau yang sekarang cetakan manusia. Mesin. Harusnya tulisan tangan apa? Tulisan siapa? Nggak tahu aku. Ya Tuhan lah harusnya. Karena kan dibilang celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Oh, yang coba lanjutin dong ayatnya. Yang berkata ini dari Tuhan, dari Allah. Lanjutin serta lagi menjualnya. Ayatnya. Apa? Lanjutin lagi ayatnya. Serta menjualnya dengan harga murah. Berapa sih harga Al-Quran? Lebih mahal mobil Mercedes daripada Al-Quran itu. Kan murah itu dijual. Ada yang berapa puluh ribu, 100 ribu. Gimana sih? Iya dong, jelas kalau Al-Quran kan itu kan Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran. Nah, Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran tidak dijual karena dia tersimpan di dalam hati Nabi Muhammad. Ya, kalau kitabmu standar kanonisasi dan standar apokrifi gimana tuh? Oh, memang kitabmu ada kanonisasi apanya, sumber aslinya? Nggak ada. Jangan bohong. Tunjukkan kitab aslinya kalau tak ada sekarang. Kukerat ini, kukerat. Tulisan Zaid bin Sabit itu mana? Dulu. Ngapain ku jawab? Loh, kan lucu. Ini sang debater oh yang iya dong. Ini nggak bisa menjawab standar kanonisasi saja nggak bisa dijawab. Loh, standar kanonisasi kan itu dirembukan oleh bapak-bapak gereja di dalam konsili. Selesai. Lah kalian Quran kalian siapa yang nulis? Coba sebentar. Siapa bapak-bapak gereja itu? Udah lama. Iya, siapa yang bapak-bapak gereja itu siapa? Ya bapak-bapak gereja lah, mana tahu aku namanya. Lihat di Katolik, itu ada absennya itu. Lihat ke Vatikan sana. Lucu kau. Lalu kenapa? Kalau standar apokrif itu apa yang menjadi landasan apokrif itu? Ya, menurut bapak-bapak gereja kan tidak masuk dalam kriteria mereka. Tanya juga ke Vatikan sana lah. Aku bukan orang Vatikan yang orang yang punya sejarah kitab suci. Aku Protestan yang tidak punya sejarah kitab suci. Kami hanya mengambil terjemah apakan aja. Ya saya nggak peduli kamu Protestan, kamu Katolik mau menyembah kalau kau tidak peduli terus kau diskusi sama aku. Ya berarti kau peduli. Makanya kau peduli, makanya kau masuk sini. Iya, aku peduli lah sama kamu. Aku peduli. Nah, begitu dong. Aku peduli lah. Ya, jadi sudah 3 ya. Ya, jadi begini ya. Kalau standar kanonisasi itu ya yang menurut kamu katanya itu adalah otoritasnya gereja, bapak-bapak gereja saat itu. Ya. Bapak-bapak gereja saat itu di abad berapa? Ya. Lalu saya mau tanya, Markus Lukas itu siapa? Oke, ada 4 ya. Di abad keberapa? Itu mulai abad pertama sampai abad ketiga, bahkan abad ke-15 itulah Protestan. Paham ya? Ada 4 pertanyaanmu. Markus Lukas itu siapa? Itu murid Yesus. Kapan dikanonisasinya? Kok abad pertama sih? Loh, kok abad pertama? Abad pertama kitab kami sudah ada itu. Siapa bilang nggak ada? Kitab yang mana? Yang ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan sudah ada. Di mana? Bahkan sebelum ada pertama, perjanjian lama itu sudah ada. Dengar. Sudah 4 ya? Dengar. Enggak dong, belum dong. Kamu kok belum? Sudah 4 kali kau bertanya sama aku. Kamu bilang katanya, ya, Markus Lukas itu sudah ada di abad pertama. Lah, memang kamu nggak tahu Lukas itu siapa? Apakah hidup sejaman dengan Yesus?
Wow, 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 wow. Apakah harus sejaman dengan Yesus? Baru tahu. Saya mempertanyakan, kamu bilang Markus Oke, Lukas itu kubukakan. Tunggu sudah dulu. ada di abad pertama, ya. Sabar. Apakah Lukas hidup di sejaman dengan Yesus? Sebentar, kubukakan ya. Sabar dong. Sebentar. Sebentar ya. Aku agak lupa-lupa ini ada kemarin ya. Oh, udah lain ini. Nah, ini nih sebentar ya. Nah, Matius itu Rasul Yesus ya. Injil Matius sekitar Yang saya tahun tanya 38. Lukas. Sabarlah, aku jelas. Sabar. Itu sekitar tahun 38 sampai 45 ya. Atau 40 sampai 50, itulah itu ya. Santo Markus itu sekitar tahun 50 sampai 67 ya. Santo Lukas, nah ini bangsa Yunani, ini segala macam tuh. Diperkirakan tahun 62 sampai 63. Paham ya? Lukas. Yohanes itu sekitar tahun 96. Ya, akhir hidupnya 96, artinya dia menulis di bawah itu. Silakan. Lukas sendiri katanya abad pertama. Kan sudah ku jawab 60 sampai berapa berarti tadi? Tadi Wah, salah ya. Berarti kau bohong ya. Gimana? Lukas itu ada di abad pertama. Abad pertama lah 60, Enggak tahu malu. Abad pertama. Perkiraan penulisan Injil Lukas tahun 62 sampai 63. Aduh. Mana ada abad 0? Gimana sih? Yang disebut abad pertama itu hidup sejaman dengan Yesus atau bukan? Abad pertama itu tahun 1 sampai tahun 100. Itu namanya abad. Longor. Paham. Dari mana kau paham, kok ketawa kau? Padahal kau bersalah. Aduh, enggak tahu malu kawan ini. Kau bilang. Sudah 5 ya? Itu enggak, belum dong. Ya, Lukas kok belum? Itu, aduh. Lukas itu hidup di abad pertama. Ya, kau bilang tadi catat itu ya. Ya. Kau catat itu. Nah, memang ku catat, aku bilang tahun 60 itu abad pertama dul. Bukan ku bilang tahun 1. Tahun pertama, enggak. Aduh. Oh, loh. Iya makanya balik lagi dong ke Jadi gini ya. Sudah. Berhadapan dengan sebentar orang saya. Orang enggak ada gunanya. Abad aja kau enggak tahu. Abad aja enggak tahu kawan. Bagaimana aku menjelaskan? Sampai keluar pun arwah-arwah ini enggak akan mengerti. Aduh. Lukas itu kapan itu? Abad pertama. Kalau abad pertama itu hidup sejaman Yesus dong. Dia kira abad pertama itu tahun 1 sampai tahun 33. Abad itu 100 tahun. Itu aja dia nggak lulus. Gimana aku mau diskusi sama dia? Yang lain-lain pun ku jelaskan pasti melenceng semua. Aduh. Brandon, selamat malam. Malam, Bang. Ada yang lucu, Bang? Kenapa? Ada yang lucu, Bang. Iya, lucu kali. Masa abad aja nggak tahu dia. Dikiranya tahun 60 itu abad ke-100. Jadi karena Bang dari ini ya, apa namanya ya, AKBP ya, itu jawaban yang ciamik itu, Bang. Jangan masuk ke begitu-begitu, tapi itu udah ciamik banget lah menurut aku lah. Jadi orang ini lucu juga kadang-kadangnya. Dia abad pertama aja dia masih belum ngerti gitu. Ya mungkin sedikit tambahan. Bikin malu. Sedikit tambahan. Iya. Jadi kanonisasi itu sebetulnya ada banyak syarat ya, tapi syarat yang gampang diingat adalah bahwa dia harus terjadi sebelum tahun 100 selesai.
Jadi sebelum abad pertama selesai, dia itu posisinya, standing posisinya harus begitu. Maka beberapa kanon, misalnya kanonnya Markus, kanonnya Matius, kanonnya apa segala macam, itu di abad kedua itu udah selesai semua. Beberapa kanon itu syaratnya abad pertamanya harus udah selesai. Kedua, waktu kanonnya tadi yang aku bilang abad kedua itu selesai, taunya dari mana? Taunya tadi itu begitu nanti di konsili Hippo atau konsili Kartago 393-397, syaratnya adalah dia harus tersebar di 3 patriark dari 5 patriark. Misalnya dulu kan ada, kalau di 393-397 itu kan udah mencapai hampir 5 patriark ya waktu itu ya. Belum sih sebetulnya, belum 5 patriark ya. Taruhlah kita apa patriark? Sorry dulu, apa patriark? Roma. Hah? Ya kan? Roma? Ya kan? Oke. Kita anggap aja itu kan 5 patriark, kan patriarknya Yakobus yang ada di Yerusalem, Roma, Alexandria, Konstantinopel, ya kan? Terus apa namanya tadi, Antioquia, Roma, Alexandria, Konstantinopel, satu lagi apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada 5 lah. Nah, dari 5 itu dia harus tersebar 3 di antara 5 itu. Tulisan-tulisan itu harus tersebar 3 patriark ya. Karena dulu itu kan gereja itu dulu namanya kan gereja Katolik, Bang. Kenapa gereja Katolik? Yeah. Karena tulisan dari Santo Antioquia, Ignatius Antioquia tahun 107. Ya. Itu udah ada tulisan itu bahwa mereka itu adalah dulu Katolik. Karena kan gereja satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, karena tersebar di antara 3 dan dari 5 itu nggak mungkin. Dari 5 itu kan punya murid-murid. Nggak mungkin mereka itu waktu dia berkonsili, itu nggak mungkin dia itu tidak membawakan, misalnya tiba-tiba ada tulisan yang lain. Waktu konsili Hippo atau Kartago kan ada 300 buku yang dibawa. Termasuk yang ajaran apokrifa yang tadi dia bilang itu. Yang ada bilang Yesus bahwa bisa apa dari... digantikan, diserupakan. Salib serupakan. Dan macam-macam lah. Yang ada meniup burung lah, bangga lagi. Iya. Meniup burung bangga lagi begitu dibawa-bawa gitu. Aduh, kadang-kadang lucu juga sih kalau berhadapan sama mereka. Udah gitu sama Sinandar dibangga-banggakan lagi apokrifa. Kadang-kadang aku bingung juga sama orang ini. Namanya juga keledai. Keledai liar, kan liar dia. Iya. Nah, itu yang simpel-simpelnya kayak gitulah. Jadi dari 3 patriark tadi itu tersebar, udah pasti itu syaratnya ya, harus di bawah 100, ada 3 patriark ya, dan liturginya itu pasti sama semua liturginya, karena waktu dulu Bang liturgi itu ada, itu kan tahun 40-an ya, liturgi itu cuma ada 3 liturgi Bang waktu itu, liturginya Yakobus, liturginya Markus, sama liturginya ada Mari, cuma ada liturgi. Jadi kalau liturginya Yakobus kan sekarang udah nggak ada ya, bukannya nggak ada apa ya, tahun 70 kan Bait Allah sudah hancur. Jadi liturginya Yakobus itu aku rasa sekarang udah nggak ada yang bawa ya, kalau menurut aku ya, karena nggak ada lagi yang dibawa itu paling cuma liturginya Markus ya, yang dibawa oleh beberapa patriark ya, terutama di barat dan sekitarnya ya. Kata liturgi itu maksudnya begini Bang, kan Kisah Para Rasul 2-40, murid-murid berkumpul dan memisah-misahkan roti. Memisah-misahkan roti itu kan itu ekaristi ya, kalau kita itu bilang ya. Yeah. Nah, artinya kalau kita lihat dari liturgi pertama itu kan pembukaan. Kalau kedua kan boleh dibilang namanya liturginya itu adalah liturgi sabda. Kalau di Protestan namanya puji-pujian ya. Habis itu baru sabdanya masuk. Habis itu baru puji-pujian lagi. Habis itu penutup kan gitu ya. Itu liturgi gitu kan gitu. Itu sebabnya itu namanya tradisi ya kalau liturgi itu ya. Kan pertanyaannya kenapa berdoanya nggak merudul-hudul kan gitu kan. Kenapa nggak muter-muterin kan gitu kan. Iya. Nggak muat, sempit. Sempit tempat, tunggu diperlebar. Ya, terus. Ya, itu namanya tradisi Bang. Tradisi itu liturgi tadi itu. Nah itu. Nah atas dasar itu makanya cuma ada 3 liturgi waktu itu. Jadi terus pendekatan dari tulisan-tulisan yang tadi ya. Jadi
kalau aku sih sebagai orang Katolik, mana tulisannya Lukas? Kok tidak ada tulisan atas nama Lukas? Mana tulisan Markus? Kok tidak tulisan Markus? Ya aku cuma jawab, emang kita nopel. Iya. Zaman dulu yang namanya Markus dan Lukas dan penulis semua itu nggak ada di bawah tulisannya. Itu kan surat bang sebetulnya kan, kayak kisah para rasul, surat Galatia, surat ini kan itu surat. Terus di bawahnya tulisannya Markus, mana ada? Emang kita nopel? Kita bukan kitab yang gedebuk dari langit gitu loh, ya kan? Iya. Aku pernah lihat waktu itu kan siapa yang nunjukin gitu ya? Aku lupa siapa ya waktu itu yang berdebat ya. Ini kok tulisannya menurut Katolik begini tidak ditulis oleh Markus karena Markus. Oh iya, Sinandar. Bawa buku apa itu dia Canisius, karangan Canisius. Iya. Ya itu cukup dijawab. Emang kita penulis novel. Memang semua penulis itu nggak ada yang nulis namanya Markus, enggak. Karena murid-muridnya sudah kenal. Kita kan dikenal dari murid-muridnya. Penulisan Injil itu semua dari murid-muridnya. Bukan tulis Markus, ini nih Lukas. Nggak ada yang menulis begitu. Kalau novel ya nulis gitu, bener. Gitu. Nah itu loh. Itu yang mau aku jabarkan. Nah yang berkaitan tadi Bang, ada satu mungkin ya. Aku kasih sedikit bagaimana sih pengadilannya orang di surga itu? Aku kasih 1 Korintus 6 ayat 2 begini bunyinya Bang. Atau 1 Korintus 6 ayat 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Perhatikan kata-kata ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidak tahukah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kalau diteruskan lagi ya, berikutnya itu lebih enak ya. Tapi aku singkat aja pakai 1 Korintus 6 ayat 2. Artinya apa? Bahwa orang-orang kudus yang menghakimi dunia. Jadi ketika pengadilan nanti Bang, kalau Tuhan Yesus itu tinggal memutuskan. Bukan tinggal mengadili, tinggal memutuskan. Siapa pengacara Hakim kita? ketua ya. Betul. Siapa pengacara kita? Pengacara kita adalah orang-orang kudus. Iya. 1 Korintus 6 ayat 2. Ya kan? Jadi jadi bagi orang-orang yang menghujat orang-orang kudus itu siapa? Makanya di Katolik ada namanya list of saint, pengumuman. Begitu orang itu meninggal, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, diumumkanlah dia menjadi orang kudus. 100 tahun kemudian ya, 200 tahun kemudian. Salah satunya dia harus punya namanya, kalau nubuatan atau apa namanya, keajaiban atau namanya bisa mukjizat, betul. Harus ada 2 mukjizat. Nah, kita taruh yang terkeren sekarang yang terkenal adalah Mother Teresa. Mother Teresa itu ada mukjizatnya. Cek aja di Google itu ya, supaya aku nggak banyak meneruskan ya. Artinya apa? Dia dinamakan namanya list of saint, daftar orang-orang kudus. Jadi dia yang akan menghakimi kita nanti, membantu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal memutuskan. Itu dasarnya 1 Korintus 6 ayat 2. Jadi orang-orang kudus itu akan sebagai pengacara kita. Jadi apabila kamu tidak menghujat orang-orang kudus, ya, maka kamu akan dibantu. Dibantu oleh siapa? Contoh ya, kalau aku lihat ya, selama aku melihat Abang Rudi ya, aku suka. Kenapa aku berani mau masuk? Tidak pernah menghujat orang-orang kudus, Bang. Ketika kamu nanti siapapun lah, ya, baik Katolik maupun tidak Katolik, ketika kamu sudah menghujat Bunda Maria, menghujat Paulus, menghujat siapapun, atau murid-muridnya, atau bapak-bapak gereja, atau siapapun, kamu pengadilan mau sama siapa loh? Pengadilan itu orang-orang kudus yang mendampingi kamu itu ada tertulis. Ya kan? Maka bunyinya nanti seperti begini Bang, Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi nama terdaftar di sorga itu nama, benar-benar nama Bang. Makanya ada namanya list of saint, daftar orang-orang kudus. Kalau misalnya Abang ke gereja ortodok, itu ada namanya John Damaskus. Terkenal tuh, zamannya Nabi Muhammad. Kan dia yang berapologet. Ya kan? Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Cyril dari Alexandria. Maka orang-orang ortodok juga punya list of saint, daftar orang-orang kudus. Jadi yang masuk surga itu setelah pengadilan, Yesus memutuskan pengacaranya adalah orang-orang kudus. Yang masuk surga itu adalah namanya ada. Jadi begitu kamu masuk surga, nama kamu ada nggak?
nama kamu, bukan nama gereja kamu. Nggak ada hubungannya nama gereja kamu. Iya, Caranya masuk gereja, di dalam gereja yang kudus. Gitu loh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di Ibrani 12:23, dan kepada jemaat gereja anak-anak sulung, gereja anak gerejanya Tuhan Yesus, yang namanya terdaftar di sorga, namanya lagi loh terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Penghakiman itu, waktu penghakiman itu, pengacaranya itu adalah tadi kita udah sebutkan, ya, orang-orang kudus. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa roh-roh orang benar telah menjadi sempurna ini? Orang-orang ketika kamu masuk surga itu, kamu baru menjadi kudus. Pada saat itu belum ada yang kudus, ya orang-orang kudus itu. Dan terakhir dari aku, Bang, sesungguhnya orang Kristen hebatnya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut atau dari dalam maut ya ke dalam hidup. Artinya apa? Kalau kita orang Kristen itu udah pasti masuk surga, Bang. Jadi ketika kamu mati, kamu nggak masuk ke dalam maut, titik, nggak ada koma. Begitu kamu mati, kamu nggak masuk ke dalam maut, kamu udah ada di surga. Kalau orang Katolik bilang namanya purgatorium. Ya. Kenapa di purgatorium? Ya itu alasannya karena kalau di purgatorium itu apapun bentuknya lah. Kalau di Ortodok namanya teosis, atau orang lain namanya tempat penantian. Apapun situasi, bentuk, apapun namanya. Begitu sudah diputuskan, namamu sudah terdaftar di surga. Kalau kamu orang kudus, kamu berhak masuk surga. Itu namanya list of saint. Kamu langsung ke dalam surga. Tapi kalau kamu bukan orang kudus, kamu di tempat penantian dulu. Bentuknya apapun lah ya. Mau purgatorium, mau orang Ortodok bilang teosis, mau bilang di tempat penantian, apapun bentuknya lah. Yang jelas tempatnya ada di sana. Ya, karena apa? Tunggu pengadilan kedua. Siapa yang mengadili? 1 Korintus 6 ayat 2. Pengacara kamu siapa? Orang-orang kudus. Begitu caranya. Itu loh, Bang. Itu aja dari aku, Bang. Terima kasih waktunya. Siap. Terima kasih, Brandon. Selamat malam, ya. Silakan sebuah nama, mainkan. Oke, lama kali tadi kutunggu si keledai liar itu. Kenapa mau masukin kau? Kok nggak kau WA aku? Misi kita ini kan jelas, mencari keledai yang hilang di bawah iblis. Kan ini. Betul. Membungkam cara pemahamannya para keledai, itu baru benar. Ya kalau diskusi seperti itu ya banyak kita ini yang live. Kan kayak gitu. Disitulah kesempatan kita mau menjelaskan, istilahnya sama-sama kita lah gitu. Nah, pertanyaanku agak menggelitik aku sama keledai-keledai ini. Kutanya dulu Tulang, menurut Tulang sekolah ini berasal dari mana? Sekolah? Ya. Kurang tahu aku, Bang. Nanti di googling aja sekolah tertua berasal dari mana. Mungkin Cina enggak? Atau Yahudi? Yahudi Kristen sekolah. Huruf kita itu aja kan bahasa Inggrisnya semua itu. Huruf ABC-nya sampai Z. Latin. Ada orang-orang ini selalu mengatakan, Latin kamu itu belajar Latin. dulu. Abjad. Karena kalian ini botol-botol semua katanya. Dari mana lebih bisa dasarnya kami bisa botol semua di bumi ini? Ku bilang. Sementara sekolahmu saja dari kami ini yang menciptakan. Ku bilang dong. Ya kamu itu enggak punya otak katanya. Emang Tuhanmu punya otak? Ku bilang. Kalau punya otak seperti apa otak Tuhanmu? Kan ku bilang dong seperti itu. Kemarin aku debat seperti itu sama keledai. Kena ban akunku. Ku pakai itu. Berarti di report ya. Ku jelaskan secara kematian Yesus ini. Kalau dari sudut pandang manusia jelas Yesus itu dikatakan mati. Kalau sudut pandang Bible itu yang mengatakan firman Tuhan, Yesus tidak mati sedetik pun. Sama halnya waktu Yesus mendatangi si Lazarus itu dikatakan dia sedang tertidur. Cobalah pikiran kalian itu dalam memahami perkataan Yesus itu, ku bilang. Jangan kalian membaca Bible kami itu seperti membaca buku IPS. Kan begitu. Bedakan dulu buku IPS, bedakan buku firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu kan banyak pengertian-pengertian yang paling mendalam kita pahami di ayat itu. Banyak. Jadi kalau gaya-gaya kalian seperti si Juma, terkutuklah orang di kayu salib. Memang benar. Nggak salah itu. Tapi yang mana dulu? Kan yang di sebelah kiri kanannya itu.
kita wajar disalibkan, dihukum. Karena sesuai dengan perbuatan kita. Lah Yesus kan benar. Dia tidak bersalah. Hanya saja dia dikriminalisasi supaya bersalah. Bukan karena perbuatan baikmu kami menyalibkan kamu. Karena kamu hanya seorang manusia saja, kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan. Itu kan penghujatan kelas kakap seperti itu. Lah datanglah orang Kristen masuk di situ. Kristen apanya kau ini? Kristen KTP kamu. Kamu bilang Yesus enggak mati. Waktu si anak-anak itu mati, kenapa Yesus mengatakan itu tertidur? Kenapa dikatakan apa? Mati. Sama contohnya kamu berbicara batu sama saya. Bisa nggak kira-kira batu itu berbicara? Jika ku jawab batu itu berbicara, tentu kamu katakan aku gila. Kan begitu. Sama seperti halnya Yesus. Di waktu Yesus mengatakan, jangan menangis ibu, dia tidak mati, hanya tidur. Menurutmu, siapa yang gila di situ? Mungkin nggak Yesus yang gila di situ? Kan nggak mungkin. Memang tolol-tolol kali lah orang-orang ini, susah diajarin. Kalau aku kan dari tingginya aku kalau mengapa orang ini. Terasa jadi putar pereng lah otaknya orang ini. Bangun, otakmu itu dari batu. Kok susah kali kau nangkap? Aduh. Begitu sifat-sifatku. Kuda ku jelasin dengan baik dan benar. Bahkan sudah 3 kali dia bertanya hal yang sama. Tetap juga saya jawab. Itu kan asumsimu. Kok asumsi? Itu bukan asumsi, tapi itulah penjelasannya Alkitab sesuai firman Tuhan. Tinggal kamu mengujinya. Percaya tidak percaya, itu derita kamu. Nggak usah pala menggugat kau paksakan cara berpikirmu sama aku. Kan aku bilang kayak gitu dong. Orang-orang ini kan nggak mengerti hal seperti itu. Maunya itu selalu memaksakan kehendak. Selalu dipaksakan cara berpikirnya itu sama aku. Oke. Udah kupersilakan orang itu katakan. Silakan kamu menganggap Yesus itu iblis, ku bilang. Itu menurut secara pemahaman kamu yang botol menurut aku. Dan pemahamanku juga mengenai kematian Yesus, tentang ketuhanan Yesus. Tidak perlu kamu halang-halangi cara berpikirku. Sama seperti nanti kita, kalau ku katakan Tuhan mau mendengar pakai kuping dan Tuhan mau melihat pakai mata. Yang ada kan kita ngotot-ngototan nanti. Yang ada kamu bilang aku menghina. Kan begitu dong. Habis itu lapor polisi. Lapor polisi. Kan itu kebiasaan-kebiasaannya para umat binatang apa ini? Umat binatang cabut ini. Aduh. Dibilanglah siapa si Paulus palsu. Tidak pernah sejarahnya aku menyembah Yesus lalu mengucapkan Nabi siapa Rasul Paulus. Enggak pernah aku bilang. Aku bukan seperti umat Firaun. Tanpa menyebut nama ini, orang itu tidak sah di agama Firaun. Ku bilang. Dan tidak sah untuk menyembah iblis yang mengaku Tuhan itu. Ku bilang. Malah kamu bilang Paulus Rasul palsu. Aduh, banyak saksinya si Paulus. Dia sebagai dipilih Tuhan. Kan banyak saksinya itu. Banyak. Ya kalau saksinya si Nabi palsu siapa? Gak ada. Berbicara lagi tentang penulisan kitab. Kitab kami itu jelas. Sampai sekarang masih ada kami simpan. Nah, hal-hal seperti inilah. Kalau kalian masuk yang Kristen-Kristen kayak gini, di rum-rum kayak gini. Itu misi kita membungkam pemahamannya para keledai. Nah, itu. Betul. Supaya orang itu berpikir gitu. Mencari apa sih? Kan kayak gitu. Harus begitu dong. Ya kalau kita mau berbicara-bicara sama-sama Kristen, diskusi-diskusi santai. Kan ada sih perihal rum-rumnya itu. Nah, seperti itu yang aku mau. Oke, Tulang ya. Makasih, Tulang ya. Oke, terima kasih sebuah nama. Selamat malam. Makin tajam ulasanmu, makin mantap. Oke, Tulang. Yuk. Ya. Aku senang, kawan. Dia ini belum lama di dunia apologet, dalam artian paling tahun 2023 kalau nggak salah ya. Dan dia sudah mulai menangkap semua keadaan dan mulai berani debat. Tapi satu yang ku bilang sama kau, aku bilang kan, janganlah menghujat. Kau bicarakan aja kitab suci kita, aku bilang. Mungkin panas ada orang itu, aku bilang. Makanya gaya-gaya bicara saya, ini yang cocok kuliah muridku daripada si Rudi Simamora, kawannya. Rudi Simamora juga sekarang sudah mulai merubah. Kalau dulu jugul kali dibilangin tidak mau, ya. Sampai dia harus gol, ya. Intinya kan kita tidak menyebut agama orang lain.
Kalau aku bilang waktu itu, wah, Nabi Jahanam. Kan aku sebut agama orang lain banyak Nabi Jahanam. Yang pemerkosa dibilang berakhlak mulia. Kan banyak misalnya. Wah, kau menyebut Nabi berarti Nabi kau pemerkosa. Kan begitu. Malulah kita punya Nabi pemerkosa ya. Kalau saya tidak mau saya akui itu. Nabi kau cabul katanya kan. Enggak ada itu aku bilang. Tak pernah marah aku. Tapi ada orang dibilang Nabi cabul. Cobalah googling. Ketika Nabi cabul. Siapa yang paling atas? Aku lupa ya. Siapa? Cobalah. Kalau bicara-bicara gitu sudahlah. Nama-nama itu aja yang muncul. Nama-nama itu aja. Semua nabi yang kejahatan kalau buat itu aja yang muncul, itu aja yang muncul. Tapi kalau kebaikan itu Yesus yang muncul ya. Jangan-jangan karena Google itu miliknya Mama Rica. Jadi nggak percaya coba googling Nabi cabul ketika. Coba aku coba ya. Tapi aku nggak mau nunjukkan sama kalian, nanti aku tak lapor polisi. Nabi cabul. Nomor 1 coba bilang. Aduh, pasti menyangkut. Aduh, sudahlah. Saya nggak tahu apa yang di komputer kalian keluar di tempatku, tak apa. Wak labu kowe cabul. Ya. Nggak masalah. Saya kan nggak nabi, saya nggak pendeta. Saya memang cabul. Cari bulu. Ya. Aduh, semoga Allah memberikan hidayah kepada umat Kristiani. Ya semoga. Tapi kami nggak mau kasih hidayah waktu itu ditangkap dia kasus sapi. Aduh. Hidayah itu kawan. Kalian selalu senang kalau kami dapat hidayah. Tapi kalau karena kalian bilang Allah yang membolak-balik hati. Tapi kalau orang murtad dari Islam, kalian maki-maki dia. Kenapa? Padahal Al-Quran juga mengatakan Allah yang membolak-balik hati. Baik orang yang mu'alaf maupun yang murtad. Jadi kalian bersyukur saja. Berterima kasih. Makanya kalian nggak ngerti kitab suci kalian. Apa yang difirmankan Tuhan. Aduh, sama dengan saya. Saya mengerti Bible. Maka saya jelaskan kepada orang Kristen. Mulai sekarang kalau ada orang mati atau orang sakit. Jangan kau bilang bersyukurlah kau karena sakit. Ya kan? Tuhan memberimu penyakit. Kalau kau tahu penyakit itu dari iblis. Ketika kau berdoa bersyukur. Tuhan aku bersyukur atas penyakitku ini. Sebenarnya kau sedang berdoa kepada iblis. Mengucap syukur kepada iblis. Itu ku jelaskan. Samalah dengan kalian harusnya menjelaskan begitu dong. Bahwa yang membolak-balik itu. Hati itu adalah Allah. Bahkan Allah membiarkan manusia tersesat. Bahkan ikut menyesatkan. Kan enggak? Maka dari itu. Kalau ada orang murtad, ya syukuri saja. Gak usah dimaki-maki, gak usah marah-marah. Kalau ada orang yang keras di dalam Kristen, syukuri aja. Allah. Allah itu juga kawan. Bukan hanya bagi orang Islam. Tapi orang Islam memposisikan diri bahwa Allah itu hanya bagi mereka. Keliru. Dia juga bagi saya orang kafir ini. Bagi saya apa? Menghukumi saya. Kan gitu kawan. Aduh, sudahlah. Kalau orang Kristen langsung tahu, kuajari. Jangan nanti kalian ketika sakit, kan orang sakit untuk menghibur. Syukurilah apa yang ada. Berdoalah kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan atas penyakit yang kuderita. Jangan disyukuri tengking. Iblis yang membuat kita sakit. Kan begitu ya. Aduh. Itulah kawan. Dan orang Kristen kuajari. Sekali kau berzina, Alkitab tidak akan pernah membela kau menjadi berakhlak mulia. Cari aja di Alkitab itu. Nabi itu atau raja itu sekali berzina, contohnya Daud kepada Bersyeba. Tidak pernah Tuhan memuji sifat Daud. Langsung ditengking. Dikasih mati itu anaknya. Ya. Jangan lagi kalian bilang, wah Daud berakhlak mulia. Artinya kau menyetujui bahwa tingkah laku Daud menuncit berselingkuh sama Bersyeba itu akhlak mulia. Ya tirulah. Berselingkuh kau. Sorry ya. Ini akhlak mulia Pak Pendeta. Akhlak mulia. Makanya Kristen tidak mau mengatakan itu akhlak mulia. Dan Tuhan pun tidak pernah mengakui itu akhlak mulia. Oke?